mata kuliah manajemen strategik, kita hari ini akan diskusi tentang bab 2, yaitu manfaat dan model. Setelah kita kemarin di bab 1 kita banyak sharing atau belajar tentang istilah, tentang dasar-dasarnya. Nah, ini kita coba lebih dalam lagi, ya. Ada 3 pertanyaan penting buat kita semua di dalam pengembangan rencana strategik, ya. Di mana kita sekarang? Artinya, posisi kita ada di mana? Apakah kita sebagai market leader? Apakah kita hanya follower? Apakah kita startup nih, kita baru mulai? Atau kita pemain lama yang tidak berkembang? Nah, kita harus tahu di mana kita sekarang. Nomor 2-nya adalah kita cari tahu, kita mau kemana kita akan pergi. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita menuju ke sana. Seperti ilustrasi bahwa kita mau ke mall atau kemana. Arahnya harus jelas. Kalau tidak jelas, kita akan kesasar, gerambiang, ya nggak efisien ya pasti. Nah, identifikasi visi, misi, tujuan, dan strategi yang sudah ada adalah langkah awal. Nah, kemudian proses manajemen strategik ini bersifat dinamis dan berkelanjutan. Kenapa disebut dinamis dan berkelanjutan? Coba dipikirkan, kenapa sih harus dinamis, kenapa harus berkelanjutan? Saya sempat singgung sedikit di bab 1 kemarin ya. Dan proses ini hanya akan berhenti. Proses ini hanya akan selesai ketika organisasinya berhenti atau tidak eksis lagi. Organisasinya stop, bisnisnya stop. Nah. Kenapa? Coba kita lihat begini. Kita kemarin sudah melihat bagian ini kan, ada SWOT analisisnya, ada visi, misi, tujuan, strategi, analisis, dan policy. Nah, kemudian penerjemahan lebih dalam lagi adalah model ini. Ini model bagian ini yang teman-teman saya sarankan untuk pahami. Ya. Karena seperti yang kemarin kita sebut di bab pertama, kita bicara adalah formulasi strategi, kita bicara implementasi, kita bicara evaluasi. Ini adalah model simple, model satu halaman yang menggambarkan semua bagian itu. Bahasa gampangnya, model ini adalah menggambarkan satu semester manajemen strategik. Ya. Kita start dari visi dan misi di sini. Ya. Tadi 3 pertanyaan dasar tadi. Kita di mana, kita mau kemana, dan bagaimana. Visi misi kita tentuin dulu. Masih ingat kan visi itu apa, misi itu apa. Ya. Setelah visi misi, kita turunkan menjadi membuat tujuan jangka panjang. Ya. Kayak gambar sebelumnya. Setelah membuat tujuan jangka panjangnya, kita pilih, kita buat dan evaluasi strateginya. Kita mau pakai strategi apa nih? 3 hal ini yang warna biru adalah bagian dari formulasi strategi. Ya. Jadi ini adalah bagian awal, setupnya di sini nih. Ya. Kemudian setelah kita formulasikan, tentunya kita masuk ke implementasi. Yang pertama ada implementasi strategi di level manajemen. Manajemen itu level top ya, level dari atas. Jadi manajemen strategik itu sifatnya adalah top down, bukan bottom up. Ya, ini yang beda. Jadi memang dari atas ke bawah. Dari sisi manajemen dulu, itu level dari direksi sampai dengan katakanlah ke GM atau ke divisi. Nah, dari strategi-strategi ini yang ada di divisi, diturunkanlah ke harian, ke operasional harian yang ada di departemen-departemen. Misalnya marketing, keuangan, accounting, research, IT, dan lain-lain. Departemen yang ada di sini itu tergantung dari kebutuhan perusahaan, tergantung dari size atau ukuran perusahaannya. Jadi di sini nggak ada yang pasti. Tentunya makin besar perusahaannya akan makin besar, makin banyak departemennya. Biasanya gitu, kalau yang kecil kita masih simple. Katakanlah misalnya kalau HRD, rangkap GA, rangkap apa. Nah, ketika sudah diimplementasikan di level harian, di level katakanlah kepala departemen sampai dengan staff yang menjalankan ini rutin sebagai harian,
selalu akan ada namanya evaluasi. Kita ukur hasilnya dan kita evaluasi seperti apa progres yang terjadi atau resultnya apa sih. Nah, kalau teman-teman lihat, ini proses yang berjalan dari kiri ke kanan. Nah, pertanyaan tadi kan, kenapa harus dinamis? Karena proses ini tidak mungkin hanya berhenti sampai sini. Setelah dievaluasi mau diapain? Setelah evaluasi tentunya ada perbaikan, ya, pengembangan, perbaikan, apapun yang dibutuhkan. Nah, makanya di sini lihat ada loop, ada panah yang kembali ke depan. Ya. Panah merah dari atas dan bawah yang kembali ke depan, dan ada panah-panah biru yang mengarah ke masing-masing bagian. Kenapa ada seperti ini? Cara membacanya begini, dari hasil performance, dari hasil kinerja, dan hasil evaluasi, kita tentu tahu mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita kembangkan. Apakah diimplementasi di level harian, yang artinya mulai dari visi sampai ke sini sudah oke, atau memang kita harus mulai dari awal lagi, visi misinya kita bongkar total. Ya. Nah, artinya di sini harus benar-benar tanpa evaluasi itu harus nggak bisa main-main, harus benar-benar. Ya. Karena salah menentukan saya harus baiki di mana, saya harus development pengembangan di mana, ya hasilnya akan salah lagi. Satu kesalahan berjalan, diulangi lagi, lama-lama akan menjadi makin besar. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan ilmu ini. Nah, untuk melakukan pengembangan, untuk melakukan perbaikan, ada hal-hal faktor eksternal yang harus kita perhatikan, misalnya etika bisnisnya. Ada tanggung jawab sosialnya, lingkungan, politik, dan lain-lain. Ya. Undang-undang, ya tadi kita kemarin faktor eksternal ada banyak, ada beberapa. Kita harus perhatikan ini, ya, karena nggak akan nyambung juga kalau kita perbaiki di dalam, tetapi tidak nyambung dengan kebutuhan di luar. Tidak matching dengan apa yang terjadi di luar. Misalnya nih, di luar sana lagi pandemi. Tetapi kita nggak menganggap pandemi itu sebagai hal yang harus kita perhatikan. Ya, hasilnya babak belur lah pasti. Ya, yang di bawah apa? Yang di bawah ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bermain level global. Tapi sebenarnya nggak juga. Kalau teman-teman bermain di perusahaan-perusahaan dalam negeri yang membutuhkan bahan baku misalnya dari luar atau melakukan ekspor keluar, global issue itu penting. Ya, global issue itu penting. Ya paling gampang kalau kalian mengimpor bahan baku, permasalahan pertama adalah nilai mata uang, ya, kurs tukar mata uang. Indonesia, rupiah, katakanlah melawan dolar. Kalau gonjang-ganjing, ya hasilnya juga bisnis nggak stabil. Ya. Dolar terlalu baik, nilai rupiah nih, rupiah terlalu kuat juga nggak baik. Ya. Tiba-tiba dolar menguat juga nggak baik. Jadi yang baik memang balance. Pergerakan naik turunnya tidak terlalu jauh. Misalnya nih, sekarang dolar 14.000, tiba-tiba rupiah sangat powerful menjadi 10.000 dolarnya. Kita pasti babak belur. Kenapa? Karena kita udah telanjur beli barang dengan harga 14.000 bahan bakunya. Ketika harga rupiah jadi 10.000, kan nggak mungkin kita bahan baku turun jadi 10.000 karena sudah kita beli. Nah, menjualnya berapa? Menjualnya pasti kan kalau orang lihatnya, saya mau harga 10.000 dong, saya nggak mau harga 14.000. Itu merugikan kita juga kan. Saya belinya mahal, mau nggak mau jualnya murah, itu pasti rugi. Ya. Jadi, dolar naik pun juga kita pusing, ya kan? Katakanlah dari 14.000 tiba-tiba 20.000. Kita nggak punya duit untuk beli. Kalau nggak punya duit untuk beli bahan baku karena dolarnya naik, ya produksi nggak jalan. Makanya kalau 14.000 ya pasti akan ditahan, naik turunnya tidak akan jauh-jauh dari situ. Kalaupun turun, menguat itu harusnya perlahan, nggak bisa langsung ekstrim. Ya. Itu contoh sederhana. Contoh berikutnya misalnya perang dagang Amerika dan Cina. Ya. Itu berpengaruh. Mereka saling embargo, saling ngasih tax untuk barang-barang mereka, kita terpengaruh. Kenapa? Misalnya, katakanlah Cina menjual kedelai ke Amerika. Itu Amerika yang menjual ke Cina. Cina menjual katakanlah tekstil lah ke Amerika. Ya. Ketika tekstil Cina masuk ke Amerika dikasih pajak katakanlah dinaikkan 20%,
Belum tentu Cina mau. Oke, karena Cina nggak bisa buang ke Amerika, dia buang kemana? Oke, Indonesia taxnya cuma 5%. Ya udah, saya buang aja barang saya ke sana. Ketika barang tekstil Cina dibuang ke Indonesia, dibanjiri, apa yang terjadi dengan pasar kita? Ya. Industri dalam negeri pasti babak belur. Ya, kita nggak bisa bersaing. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, kemarin beberapa hari yang lalu Pak Jokowi sempat mengatakan mengkampanyekan membenci produk asing yang berkaitan sama marketplace. Jadi itu lebih spesifik ke marketplace ya. Ada satu marketplace tertentu yang memang banyak mengimpor barang dari Cina dan dijual di sini. Itu mematikan UMKM. Ya, saya setuju. Cuman memang kan harganya juga kita harus bersaing. UMKM kita juga harus bersaing. Nah, true story yang pernah saya tahu adalah ada produsen hijab di satu kota di Jawa Barat. Itu dia jualan di satu marketplace gitu ya, harga 15.000, dan itu booming sehingga kata dia jadi hot product lah ya, di marketplace-nya. Sorry, saya nggak boleh nyebut merek di marketplace-nya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si marketplace ini bikin mall sendiri, memasukkan barang yang sama, yang tadinya harga 5.000 dia jual harga 9.000 dari Cina. Barangnya sama, bahannya sama, harganya terpaut 6.000. Ya, pasti orang akan memilih yang murah. Di kampanye kan seperti apa? Kita cinta produk Indonesia, kita membenci produk impor, tetapi ketika harganya sudah signifikan, cukup jauh, kita sebagai buyer, sebagai pembeli, sebagai konsumen, ya kita rasional aja gitu kan. Kalau saya realistis aja, kalau memang selisihnya jauh, oke lah gitu kan. Ya, saya beli yang pasti jauh lebih murah. Tapi kalau beda-beda tipis dengan kualitas lebih baik, ya nggak apa-apa. Kita akan bela produk Indonesia. Cuman problemnya kan, kita sebagai konsumen cenderung akan memilih harga yang terbaik, kualitas yang baik. Nah, itu akan berpengaruh di bisnis kita juga. Jadi, global issue itu kita nggak bisa menutup mata sekarang. Karena kalau orang dibilang sekarang dengan internet kita borderless, kita udah nggak ada batas. Batas-batas paspor itu hanya administratif. Kalian kalau negeri harus pakai paspor, pakai visa untuk masuk ke negara lain, itu hanya administratif. Untuk memastikan bahwa prosesnya benar. Tapi secara komunikasi, secara bisnis, itu sudah nggak ada batasan lagi. Nah, model ini tolong teman-teman pahami betul, jangan dihafalkan, dipahami alurnya, dipahami logika berpikirnya. Karena sekali lagi, yang saya bilang kemarin, manajemen strategik itu all about logical thinking. Bagaimana kita berpikir secara logis, bagaimana kita memprediksi ke depan seperti apa, berdasarkan apa yang terjadi saat ini. Gitu ya. Teman-teman bermain di sini menggunakan model ini, insya Allah bisa menganalisis banyak hal. Ya. Ingat ya, di manajemen strategik itu kita berbicara analisis bisnis. Kita belajar menganalisis bagaimana bisnis bisa berjalan, bagaimana kita merancang strategi, bagaimana kita membuat perusahaan itu growth, untuk bertumbuh dan profit secara jangka panjang dan berkesinambungan. Susah amat sih. Oke, nah, manajemen strategik dipengaruhi oleh formalitas dalam perusahaan. Bisa meliputi besarnya organisasi, strukturnya, gaya manajemen, kompleksitas lingkungannya, proses produksi, masalahnya, tujuan, dan perencanaan. Dari sini, teman-teman bisa bayangkan bahwa perusahaan A itu tidak bisa disamakan dengan perusahaan B. B tidak bisa disamakan dengan C. Ya. Masing-masing akan punya style masing-masing. Ya. Masing-masing punya besaran organisasi yang berbeda. Ya. Besar menurut kita, belum tentu besar menurut mereka. Kan itu masalahnya. Struktur. Ada yang multi-layer, ada yang modelnya silo. Maunya saya mau flat. Saya nggak mau ribet dengan struktur yang berjenjang yang terlalu bertele-tele. Ada yang pokoknya saya maunya datar. Ya. Gaya manajemennya seperti apa? Kekeluargaankah? Profesionalkah? Ya. Bahkan kalau nanti teman-teman akan mengalami kalau misalnya suatu saat bisa bekerja coba cari pengalaman nanti bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh Asia, oleh
katakanlah orang Asia ya, grup Asia sama grup Eropa Amerika, itu akan dua hal yang sangat 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 berbeda. Ya. Saya pernah ngalami itu soalnya. Jadi di Astra itu dulu ownernya kan Om William, orang Indonesia. Kemudian kondisi Krismon di take over itu masih banyak Asianya lah, artinya masih dengan pola Asia. Jardine Hong Kong. Ya. Walaupun Jardine itu pusatnya di Inggris, tapi Jardine Hong Kong yang take over. Masih oke. Saya di Astra Credit Company di ACC itu masih gayanya benar-benar totally Astra yang lama. Astra yang lama artinya benar-benar gaya Asia. Tiba-tiba kepemilikan saham di ACC ini sebagian berpindah ke GE Amerika, General Electric, ya tahu ya General Electric ya. Kalau kalian tahunya perusahaan lampu, tapi itu macam-macam. Tiba-tiba separuh jadi Amerika gayanya. Tapi yang terjadi berubah total. Ya. Cara kita meetingnya, cara kita bikin reportingnya, apa yang harus disiapkan segala macam itu berubah total. Ya. Etos kerjanya segala macam berubah. Ya. Jadi dan kita harus benar-benar bisa beradaptasi. Ya. Dan kenapa tadi kemarin saya selalu bilang bahwa manajemen strategik itu kita berpikir sebagai owner atau sebagai CEO, karena seperti ini, tidak ada hal yang akan sama persis antar perusahaan itu. Ya, karena sama-sama Astra lah, Astra Internasional itu anak perusahaannya banyak. Ya, ada ACC, ada Auto 2000, ada Honda. Tapi masing-masing itu punya style masing-masing. Ya, tergantung siapa yang membawa, tergantung siapa leadernya. Jadi hal-hal ini akan berpengaruh sangat besar terhadap proses di manajemen strategiknya. Nah, ini contohnya misalnya gaya manajemen otoriter. Definisinya adalah gaya manajemen yang kekuasaan pengawasannya serta pengambilan keputusannya ada pada tangan satu orang atau satu kelompok kecil aja. Ya. Nah, setuju nggak kalian dengan gaya otoriter ini? Tolong sampaikan pendapat kalian di komen forum Google Classroom. Ya. Oke, saya akan pause 5 menit untuk kalian mengisi komen di Classroom. Oke, silahkan mulai dari sekarang.
Oke, kita sudah beberapa mungkin sudah ngisi, kita lanjut. Nanti saya akan lihat jawaban kalian di di classroom. Oke, kita bahas sebentar deh tentang otoriter ini. Apakah otoriter ini selalu apakah baik dan tidak? Sebenarnya relatif ya, artinya tidak ada yang seperti saya bilang. Menurut strategik itu bukan ilmu yang pasti. Artinya otoriter apakah benar atau salah? Enggak juga ya. Dikuasai oleh satu orang atau di satu kelompok itu juga nggak problem. Selama orangnya capable yang pertama. Yang kedua memang sistem organisasinya seperti itu. Contohnya misalnya perusahaan yang dimiliki oleh owner tunggal. Ya kan? Owner tunggal itu udah jadi kayak penguasa tunggal satu-satunya, apa kata pemiliknya kan. Ya. Atau misalnya dimiliki satu keluarga. Ya. Atau misalnya satu kelompok, katakanlah pemegang saham ada 5 orang lah, itu yang menentukan. Itu nggak masalah, selama memang satu profesional. Yang kedua, size-nya tidak terlalu besar. Ya, karena kalau perusahaan yang sudah besar, tidak mungkin di-handling oleh satu orang saja. Pasti akan ada tim. Ya. Kayak saya di Astra itu, decision dari seorang direktur, seorang board of directors, artinya ada 3 sampai 4 direktur yang memutuskan, termasuk satu CEO, itu benar-benar dari bawah. Kita ada tim khusus yang namanya development, ada tim yang namanya corporate communication. Semua kita akan bareng-bareng memberikan poin-poin ke direksi. Artinya, ya itu profesionalisme ya. Nah, tapi kalau misalnya perusahaannya masih kecil, ya kan, katakanlah kalian masih punya karyawan cuma 20-30 orang atau mungkin 50 orang, decision maker itu cukup 1 atau 2 orang, ya kan, pemiliknya aja. Kenapa? Terlalu banyak akan ribet juga. Ini terus story-nya, salah satu media, karena saya juga di media di Jawa Tengah ya, ada salah satu media di Indonesia, pemegang sahamnya itu ada 27 orang. Ya. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan strategis, ya perubahan-perubahan arah, perubahan strategi, itu harus ditandatangani oleh 27 orang. Bayangin ribetnya seperti apa. Meyakinkan 5 orang itu juga nggak gampang kan. Katakanlah kalian sebagai level GM lah, sebagai division. Mau minta ada program, mau diajukan ke direksi. Kalian akan bertemu dengan 20 orang. Betapa ribetnya meyakinkan 20 orang. Ini 27. Ya. Memastikan 27 orang tanda tangan, berpikir hal yang sama, menyetujui hal yang sama, itu nggak gampang. Ya. Kecuali memang modelnya cuek ya, udah yang penting saya taunya beres, itu beda. Tapi kalau yang semua orang cap dan memang profesional, 27 itu akan jadi masalah besar. Ya. Artinya, balik lagi, kita ses ke perusahaan itu tergantung dari kebutuhannya. Dari siapa orang-orangnya, bisa nggak memang sudah di-handling sampai seperti itu. Ya. Jadi jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Ya. Oke, manajemen strategik yang dipengaruhi oleh formalitas itu berimplikasi pada biaya, komprehensiveness, akurasi, dan keberhasilan. Ya, semuanya pasti bicara tentang biaya. Ya. Semua perusahaan itu selalu ngomong profit and losses. Ya, di ujung selalu bicara itu. Untung atau rugi. Ya. Nah, salah satu aspek untuk mendapatkan keuntungan adalah kita menekan biaya. Biaya ditekan, akurat, berhasil, ya pasti akan profit. Manfaat manajemen strategik membuat organisasi ini lebih proaktif dalam membentuk masa depannya, bukan lagi bersifat reaktif. Apa bedanya proaktif dan reaktif? Proaktif artinya bahwa kalian sudah mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi. Itu proaktif. Hal yang belum terjadi sudah kalian persiapkan. Oh, kayaknya ini akan pandemi. Ya. Contohnya, saya pakai contoh pandemi aja deh. Kalau kalian ngikuti perkembangan COVID-19,
COVID-19 itu mulai muncul di Wuhan itu sekitar September sampai November 2019. Waktu itu mereka masih, satu kota aja ditutup, di lockdown satu kota, dan kita masih beranggapan bahwa Indonesia fine, baik-baik aja. Ya. Masuk 2020 Januari sudah mulai merebak ya, ke beberapa negara, dan kita masih berpikir we okay, kita nggak ada masalah, kita di tropis yang panas bla 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 lah. Teman-teman lihat apa yang disampaikan oleh para pejabat kita, DPR kita, menganggap ringan ini gitu. Suddenly tiba-tiba Maret ketemulah dua atau 3 pasien COVID pertama muncul, jebret. 2 minggu sembuh, masih enteng-enteng aja kan. Tiba-tiba kalau teman perhatiin grafik COVID-19 itu memang melesat luar biasa tingginya sampai hari ini ya. Itu adalah contoh, kita sebenarnya banyak, ada yang PSBB lah, ada yang apa, tapi nggak kompak, nggak serempak ya. Kenapa? Karena kita reaktif, sudah terjadi nih, kita sudah kebobolan nih, kita sudah COVID-nya sudah merebak, kita baru bergerak, itu namanya reaktif. Organisasi yang seperti itu, saya jamin pasti akan ketinggalan. Ya, ya kan? Kita udah babak belur dulu nih. Ya, syukur-syukur bisa bangkit. Negara bisa, kalau negara bisa bangkit. Tapi kalau perusahaan babak belur, nggak bisa bangkit, mati sudah. Nah, dengan proaktif, kita udah siap-siap. Oh, ini mau kayaknya COVID bakal masuk ke Indonesia. Oke, saya siapin dulu. Apa? Persiapan, misalnya sembako. Saya siapin PSBB-nya, aturannya gimana. Sehingga ketika serentak, berjalan dengan serentak, ketika saatnya tiba, kita udah siap. Itu namanya proaktif. Kemudian proses yang kita lihat, bukan keputusan atau dokumen. Jadi proses itu adalah kontribusi yang penting dari manajemen strategik. Sorry to say, hari ini kita masih suka melihat dari sisi hasil. Ya, kita melihat dari sisi result-nya. Salah nggak? Enggak juga, karena kan pada akhirnya memang penilaian kerja kita sebagai karyawan, nantinya sebagai manajer, itu dari hasil kinerja, bukan dari prosesnya. Katakanlah kalau proses pun dinilai, itu hanya katakanlah 30-40%. Yang mayoritas adalah dinilai dari keberhasilannya, dari angka resultnya. Cuma sebenarnya proses lebih penting. Ya. Kenapa lebih penting itu nanti akan kita bahas. Kemudian berikutnya komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam penerapan manajemen strategik yang berhasil. Dibutuhkan keterlibatan seluruh karyawan. Jadi, ini yang banyak bermasalah di kita. Apalagi kalau banyak orang Jawanya. Orang Jawa itu kan diem, ya kan, gagih, tapi nggak jalan. Beda kalau misalnya, ini Jawa Tengah ya. Jawa Timur beda. Jadi Jawa Timur itu meeting bisa berantem. Bisa saling omel, bisa saling ini, tapi selesai. Ya. Nah, kunci komunikasi di situ. Kalau kita nggak bisa ngobrol satu sama lain, ya roda nggak akan jalan. Ya kan? Coba bayangkan kalian di himpunan lah. Kalian di BEM misalnya. Ya. Ketua BEM sama kabit-kabitnya nggak ngobrol. Emang programnya bisa jalan? Ya nggak bisa jalan. Kepala bidang tidak komunikasi dengan teman-temannya, ya nggak jalan juga. Nah, tujuan utama dari proses ini adalah, kenapa tadi saya bilang penting? Karena untuk memperoleh pemahaman dan komitmen dari semua manajer dan karyawan. Ya. Jadi gini, hasil penting, oke, hasil penting. Tetapi, percaya nggak, hasil yang baik, hasil yang bagus, bisa didapatkan dari proses yang salah. Contohnya yang paling gampang adalah kalian UAS, nilai kamu A, tapi contek, nggak ketahuan. Ya. Itu artinya apa? Nilai kamu bagus, hasilnya bagus, tapi prosesnya salah. Kamu nyontek. Nah, makanya kenapa harus ada proses dulu? Supaya clear nih. Kalian tahu alurnya, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Ketika kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan, kalian sudah pegang komitmennya, hasil akan menyesuaikan, hasil akan ikuti.
Hasil itu lebih mudah didapatkan daripada kalian belajar, kalian nggak tahu prosesnya, tiba-tiba tahu hasilnya bagus. Ya. Jadi di sini adalah kunci kenapa proses, supaya kalian tahu benar-benar alur yang harus dilakukan. Ya. Coba bayangin kalian misalnya nih, dari kecil nggak pernah diajari makan, ya, selalu disuapin. Yang penting hasilnya kenyang, ya kan? Kamu tumbuh gede. Tapi ketika tidak kos, kamu biasa disuapin, tiba-tiba suruh mandiri, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, proses makan, proses menyuapkan makanan ke mulut itu namanya proses. Yang itu harus dipelajari semua orang. Jadi tahu ya kenapa proses yang utama, karena kita supaya tahu dulu A sampai Z-nya, supaya clear, supaya pemahamannya sama, ya. Supaya tidak ada lagi saya nggak ngerti. Kenapa? Satu roda itu nggak berputar. Katakanlah ada motor nih, ban depan dan belakang. Bayangkan kalau ban belakangnya nggak muter, kamu bisa jalan nggak? Enggak. Atau kalau kamu lagi jalan, tiba-tiba ban depannya berhenti, kunci remnya, klek. Glosor nggak kamu? Glosor pasti. Ya, sama dengan ini. Ya. Pemahaman itu artinya komitmen. Dan proses itu memberikan kesempatan untuk memberdayakan individu. Kenapa? Proses itu membuat kita paham kan tadi. Saya tahu nih alurnya seperti apa. Saya tahu cara kerjanya seperti apa. Kalian sebagai katakanlah nanti masuk sebagai staff dulu. Ya. Tapi staff tahu A sampai Z-nya. Ada proses untuk, ada kesempatan untuk memberdayakan, kesempatan kalian untuk naik lebih baik, empowerment, ya. Misalnya kalian dari staff, ternyata dilihat, ternyata si anak ini tahu banget nih A sampai Z-nya. Oke deh, kamu saya promosi jadi supervisor. Nah, empowerment adalah tindakan untuk memperkuat efektivitas karyawan dengan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melatih inisiatif, imajinasi, memberikan penghargaan karena tersebut. Nah, orang yang tahu A sampai Z, tahu prosesnya A sampai Z, mendapatkan peluang untuk dipromosikan sebagai leader, sebagai supervisor, sebagai manajer, ya. Diberikan kepercayaan lebih, ya. Mendapatkan penghargaan, gaji yang lebih, fasilitas yang lebih, ya. Jadi kalau kalian nanti kerja, jangan pernah happy hanya berhenti sebagai staff. Eman ilmu S1 kalian. Karena S1 kalian, S1 itu sebenarnya bukan tidak untuk staff, ya. Staff itu D3. S1 itu minimal supervisor harusnya. Ya. Jadi di sini kalian harus menguasai semua karena supaya bisa upgrading yourself, menaikkan kemampuan diri kalian. Nah, salah satu cara paling gampang itu adalah bagaimana membuat orang bagaimana membuat orang Anda itu menjalankan bisnis Anda seolah-olah bisnis milik mereka sendiri. Jadi, karena saya owner, ya, saya punya kepala cabang. Saya akan membuat bahwa seolah-olah kepala cabang itu menjalankan bisnis di cabangnya, seolah-olah itu usaha dia. Ya. Orang kalau ngerasa lagi usahaku, ini sandang panganku, ini hidupku, dia akan kerja lebih baik. Ya. Jadi kalau misalnya saya di Astra dulu, di Mandiri itu ada reward berdasarkan profit, keuntungan. Jadi kalau cabang saya untung, saya dapat berapa? Kalau cabang saya untung sekian, ya saya dapat tambahan berapa. Sehingga saya merasa, cabang saya harus untung nih, saya harus profit nih. Saya harus melakukan semua kerjaan ini dengan benar nih, karena kalau ini profit, kerjaan saya beres, saya profit, saya bisa dapat reward. Bisa jalan-jalan luar negeri, ya kan, gratis, bisa kasih uang saku, ya kan, dapat mobil. Ini saya terima, saya dapat mobil, saya dapat jalan-jalan luar negeri, saya dapat duit. Apalagi, saya bisa keliling Indonesia, saya bisa jalan-jalan ke beberapa negara sudah. Ya. Karena dibuat cara seperti itu membuat kita juga, saya dapat kepercayaan nih, saya dipercaya bos saya untuk menjalankan ini, sehingga saya harus benar-benar profesional, saya harus benar-benar melakukan dengan baik. Nah, ketika kalian menjadi karyawan dan belajar seperti ini, menerapkan proses-proses seperti ini, ketika suatu saat nih, kalian merasa, saya cukup jadi orang yang dibayar, saya kepingin bayar orang, saya kepingin jadi pengusaha, ilmu-ilmu itu bisa kalian pakai. Ya. Ilmu-ilmu yang kalian dapat ketika kalian serius bekerja sebagai karyawan, serap semua ilmunya, serap maksimal mungkin, jangan banyak mengeluh. Ketika kalian suatu saat berdiri sendiri, ya, itu akan mahal harganya.
Atau misalnya saya dididik di Astra, mulai dari fresh graduate, masuk sebagai manajemen trainee di Astra, sampai dengan jabatan kepala cabang. Terus kemudian saya pindah ke Mandiri, saya dibajak lah kasarnya ya. Saya ditawarin, kamu mau pindah ke saya nggak? Kalau kamu pindah ke Mandiri, saya kasih gaji segini, 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 segini. Oh nggak mau, saya bisa nego. Segitu gaji saya nggak mau. Saya maunya gaji saya segini, saya dapat ini A, B, C, D, E, F. Kalau nggak mau ya nggak usah. Oke, deal. Ketika teman-teman memahami semua prosesnya, punya ilmunya semua, harga kalian akan jadi mahal. Ya. Kalian sudah tidak perlu lagi melamar-lamar pekerjaan, tapi orang akan melamar kalian. Akan menawari, mau nggak gabung ke kita? Ya. Jadi, pesan saya kuasai semuanya supaya kalian dapat ilmu lebih. Jangan malas-malesan. Ya bisa aja malas-malesan, yang penting saya masuk target. Ya boleh-boleh aja, tetapi ya hidup kalau cuma kayak gitu ngapain, ya kan? Kalau kalian cuma puas menjadi staff, buat saya ya kamu nggak usah kuliah S1. Kuliah ambil D3 aja, buang-buang duit. Lakukan yang terbaik dari apa yang kalian bisa. Oke. Manfaat berikutnya adalah kegiatan perumusan strategi memperkuat kemampuan perusahaan mencegah masalah. Ya. Keputusan strategi berdasarkan pada kelompok alternatif terbaik. Keterlibatan karyawan, nah ini, meningkatkan pemahaman karyawan terhadap hubungan produktivitas, imbalan, sehingga motivasi. Ya. Orang itu kadang-kadang lebih butuh dihargai. Ya. Ketika bos kamu nanya, kalau menurut kamu gimana ya? Itu orang senang. Bos saya nganggap saya ada nih. Bos saya nganggap saya penting nih. Hal-hal kayak gitu akan meningkatkan semangat orang bekerja. Kemudian berkurangnya kesenjangan dan overlap kegiatan di antara karyawan dan memperjelas peran masing-masing. Ini juga penting banget. Ya. Astra itu salah satu perusahaan besar yang percaya pada sistem. Ya. Siapapun yang duduk di tempat itu pasti akan bisa melakukan. Misalnya nih, siapapun yang duduk jadi kepala cabang, nggak terlalu banyak ngajarin, pasti akan jalan dengan sendirinya. Kenapa? Sistemnya sudah siap. Jadi mulai dari cara perekrutan. Ketika dia merekrut Astra itu, ketika merekrut kepala cabang untuk calon manajer lah ya, manajemen training, dia sudah punya spek. Saya butuh orang yang ini. Kemudian ada pendidikannya, level pendidikannya jelas. Mulai dari basic manajemen, ada menengah, ada advance, ada training-trainingnya. Kemudian mereka punya SOP, standard operating procedure yang sudah dibukukan secara tebal. Bukunya segini nih, bukunya tebal banget. Ada kali tebelnya bukunya itu mungkin 10 cm. Itu perintilan, mulai dari bagaimana orang datang ke kantor kita, menyambutnya apa, itu dicantumkan. Bagaimana seorang CS itu ngangkat telepon, ucapkan salam, itu ada SOP-nya, ada aturannya, apa yang harus diomongkan. Sangat-sangat detail. Ya. Jadi siapapun karyawan baru masuk situ, cukup buka SOP-nya. Tinggal dibaca, dipelajari, pasti jalan. Ya. Nah, ketika berkurangnya kesenjangan, kita nggak pernah takut terhadap karyawan. Artinya gini, ya. Banyak perusahaan tradisional, perusahaan-perusahaan yang dikelola secara tradisional, misalnya keluarga, itu ketergantungannya terhadap karyawan tinggi. Misalnya, ya ini ada satu perusahaan lah ya. Sampai akhirnya password, ya bayangin lah, hal-hal yang penting kayak data, passwordnya, itu dibawa oleh karyawan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai kemarin saya ada sempat ngurusi itu ya sudah mas, kita gini naik nebus. Bayangin, perusahaan nebus ke mantan karyawannya, itu nggak lucu sebenarnya. Tapi itu kesalahan dari perusahaannya. Ya. Atau misalnya ada satu orang yang sangat pinter, tapi yang lain, sorry, biasa aja. Ketergantungan kita terhadap yang pinter ini, itu akan sangat tinggi. Ya kan? Ketika yang pinter ini aneh-aneh, minta gaji tinggi lah, mau nggak mau kita nuruti. Kalau nggak kita turuti, dia pergi, kita nggak jalan semua. Ya. Nah, artinya dengan manajemen strategik yang benar, porsinya akan sesuai dengan posisi masing-masing, pengetahuannya akan mirip, akan sama, dan standarnya akan sama. Terakhir, berkurangnya penolakan terhadap perubahan. Ini yang akan paling besar tantangannya ketika kita melakukan sesuatu yang baru.
ketika kita melakukan implementasi hal-hal yang baru, apalagi kita memformulasikan hal yang berbeda jauh. Misalnya, sebelum COVID, orang masih berpikir, saya jualan secara konvensional. Perusahaan saya running secara konvensional. Datang ke kantor jam 8, pulang jam 5. Ya, ngetik di kantor, bla 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 bla. Tiba-tiba COVID, ada WFH. Masuk cuma seminggu 2 kali, sisanya kerja di rumah. Ya. Itu susah loh, mendisiplinkan diri. Atau misalnya saya dulu waktu di Astra itu, kita kontrak perjanjian pembiayaan dengan konsumen, itu dulu mesin ketik. Jadi kita masukin data secara manual, nama, alamat, ya kan, angsuran, tenornya berapa. Data-data kita ketik secara manual oleh tim admin. Nah, kemudian tiba-tiba ada perubahan aturan bahwa kita komputerisasi. Jadi masukin data di komputer, otomatis ke-print sendiri datanya. Ya. Itu namanya admin saya, umurnya mungkin 45. Itu ngeroweh ributnya luar biasa. Ngeluh terus, wah Pak ini nggak enak, nggak cepat. Kenapa nggak cepat sebenarnya? Kalau di logika, karena dia tidak terbiasa dengan komputer. Sehingga dia harus membiasakan diri, itu jadi lama. Buat dia, itu mengganggu. Lebih baik saya pakai mesin ketik Pak, lebih cepat, karena sudah biasa. Itu karena komunikasinya nggak jalan. Nah, setelah kita komunikasikan, kita suruh latihan terus, akhirnya dia, oh ya Pak, cepat ini ternyata. Nah, resistensi ini akan muncul ketika message-nya nggak clear, ya, pesannya nggak clear, komunikasinya tadi nggak clear. Ya, pernah main outbound yang kata nyambung estafet kata. Dari yang nomor 1 ngomong ABC sampai ke nomor 20 di belakang sendiri ngomongnya udah DEF gitu kan, udah beda. Nah, sama kayak gini. Manajemen strategi yang baik adalah bisa seperti ini. Resiko manajemen strategi apa sih? Waktu operasinya terpakai, terus gagal, kecewa jika gagal. Dan kemudian tanggung jawab jika berhasil. Nah, cuman kalau buat saya, kita harus pastikan untuk tidak gagal dan harus berhasil. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak sih namanya program itu nggak mungkin gagal? Mungkin nggak sih nggak pasti berhasil? Mungkin kalian kebelah pasti, ada yang bilang mungkin, ada yang bilang enggak. Oke. Kalau buat saya itu memang harus berhasil dan tidak gagal. Manajemen strategi tidak mendesain sesuatu untuk gagal. Kenapa? Oke, kita kembali ke model ini. Ya, kita flashback ke sini. Sini. Ya. Tidak mungkin gagal. Kenapa? Ingat, di manajemen strategic model itu ada namanya di sini, di akhir, mengukur dan mengevaluasi hasil. Lihat ya. Artinya apa? Ketika ada kegagalan di sini, kita evaluasi, kita bisa perbaiki nggak? Harus perbaiki. Mana yang harus diperbaiki? Akan ngelup terus, perbaiki terus sampai dengan ini over target. Ya. Sampai dengan ini berhasil. Itulah kenapa saya bilang tidak boleh, tidak gagal, tidak pernah gagal, karena ada proses yang namanya perbaikan yang terus-menerus. Continue improvement. Ya. Gagal di sini, benerin. Oh, ternyata bolongnya di sini, besok tempel sini. Oh, ternyata bolongnya di sini, tempel sini. Oh, bolong lagi di sini, tempel sini. Kan gitu terus, prosesnya berjalan terus kan. Itulah yang saya bilang kenapa tidak akan pernah gagal. Oke, kita back lagi. Nah, ini ada 17 pedoman manajemen strategik yang efektif. Silahkan dibaca aja ya. Ini lebih ke arah poin-poin sih. Oke, etika bisnis. Hati-hati dengan etika ya. Etika itu hal yang tidak terlihat tetapi bisa merusak image ya. Salah mungkin tidak. Tapi inilah, misalnya perusahaannya terlalu semangat dalam promosi, terlalu kasar dalam promosi. Salah nggak? Enggak. Ya, secara undang-undang dia nggak menyalahi misalnya. Tetapi secara etika orang nggak nyaman, bikin orang nggak nyaman, kemudian jadi omongan, itu yang berbahaya. Brand image akan turun. Hati-hati, netizen Indonesia itu udah terbukti dari surveinya Microsoft, ya, itu sebagai netizen yang paling tidak beradab se-Asia Tenggara, ya, yang paling barbar. Ya. Itu terbukti ketika Microsoft melaunching itu,
Dalam 5 menit, langsung diserang oleh netizen postingan itu. Jadi memang terbukti sih, buat kita memang barbar. Ya. Jadi be careful dalam brand image. Dan recovery brand image itu gak gampang loh ya. Ketika kita salah melakukan itu, kita gak gampang. Nah ini contohnya kayak misalnya di Ubris nih, ada studi kasus. Ya. Ada foto eksternal dan internal yang mendasari strategi formulasikan dari internal dan internal. Contohnya PGRI. Ya. Di sini ada ada eksternalnya, ada ekonomi, sosial, kultur, demografi. Ya, ini eksternalnya. Di sini. Kemudian ada eksternal lagi, jumlah lulusan SMA. Ya. Ketika misalnya kita bicara PMB, penerimaan mahasiswa baru. Ya. Berapa banyak sih jumlah lulusan SMA se-Jawa Tengah misalnya, atau se-Pantura? Kalian kan rata-rata dari Semarang dan Pantura lah ya. Berapa banyak yang masuk ke Ubris misalnya? Ya. Daya saingnya gimana? Kalian bersaing dengan, katakanlah dengan USN, dengan Unisula, dengan apa lagi? Unika, itu gimana? Stikubang. Harus dilihat di sini. Nah, faktor internal seperti fasilitasnya seperti apa, alumni itu sebenarnya kayak, kalau kalian lihat Ubris itu ya kayak manajemen strategik. Ya, apa yang bagus di sini, apa yang lemah di sini, apa yang bagus di sini, mana yang lemah di sini. Nah, itu adalah konsep dan model dari manajemen strategik. Oke, nah untuk berikutnya, untuk diskusi minggu depan, masing-masing kelompok tolong studi kasus Ubris, diisi opportunity, threat, strength, dan weakness-nya. Menurut kalian apa? Ya. Walaupun tadi kemarin ada yang kelompok ekonomi Ubris, it's okay, tinggal masukin aja. Ya. Karena saya pengen lihat bagaimana kalian memandang kampus kalian ini terhadap dari sisi internal dan bagaimana di luarnya. Oke, itu adalah diskusi minggu depan. Seperti biasa, nggak usah bertele-tele, cukup 10 menit materinya dijelasin secara 10 menit. Oke, thank you atas waktunya untuk berdua. Selamat siang.